lagi bersama kami. Di podcast kali ini kami akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Di sini kami akan tuntas habis 5 aspek perkembangan peserta didik dari A sampai Z. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kesensia. Di sini saya ditemani oleh 5 teman saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Damaila M. Amenda. Di sini saya akan membahas tentang soal fisik. Perkenalkan, nama saya Antonia Kipiebo dan di sini saya akan membahas tentang kognitif. Perkenalkan, nama saya Gemma Monika Mumedi. Di sini saya akan bahas aspek perkembangan sosial. Perkenalkan, nama saya Antoneta Neti Dewa Mugoin. Di sini saya akan membahas urusan rasa dan emosi. Perkenalkan, nama saya Laurencia Seyudo. Di sini saya akan membahas perkembangan bahasa. Wah, mantap nih. Nah, jadi episode kali ini kita akan kupas 5 aspek perkembangan peserta didik. Nah, kenapa penting? Karena guru bukan cuma lihat dari satu sisi, kita bisa salah paham sama anak. Tetapi langsung saja kita akan mulai dari yang paling kelihatan. Silakan. Nah, pertumbuhan fisik itu perubahan ukuran dan struktur tubuh, tinggi berat, proporsi sampai kematangan motorik, sifatnya kuantitatif, jadi bisa diukur. Wah, begitu ya. Nah, jadi contoh konkretnya di kelas itu seperti apa sih? Anak-anak TK yang awalnya jalan semboyan, dalam setahun bisa lompat tali, atau siswa SMP yang tiba-tiba lebih tinggi dari gurunya. Itu masa pubertas. Wah, seperti itu ya. Jadi, bagaimana sih implikasi buat pendidik? Jangan samakan kursi PAUD dengan SD. Sediakan ruang gerak dan peka dengan perubahan tubuh remaja yang bikin mereka canggung. Wah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita udah selesai membahas tentang perkembangan fisik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir, mengingat, memahami, meneral, memecahkan masalah. Piaget bilang anak melewati tahap sensori motor sampai operasional formal. Wah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih contoh-contohnya? Anak SD kelas 2 masih kesulitan memahami soal cerita yang abstrak, tapi anak SMA sudah bisa berdebat soal demokrasi. Lompatnya jauh ya. Wah, jadi seperti itu. Nah, jadi guru ini apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sesuaikan bahasa dan media. Anak kecil butuh benda konkret, remaja butuh tantangan berpikir kritis, bukan sekedar hafalan. Wah, mantap dong tuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perkembangan sosial anak, di mana itu adalah tahap favorit anak nih, yaitu berteman. Nah, selanjutnya Betul, perkembangan sosial itu kemampuan berbicara, bekerja sama, dan memahami peran di lingkungan, melalui dari mainan bareng di pasir sampai kerja kelompok bersama. wah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk tahapan kelasnya seperti apa tuh? Anak PAUD masih rebut main, itu wajar. Anak SD mulai paham aturan main. Dengan remaja sangat dipengaruhi teman. Sebayang keadaan lebih dengar teman daripada orang tua. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana sih untuk catatan buat guru-guru itu seperti apa? Rancangan tugas kolaboratif, jangan kompetitif, terus ajarkan empati sejak dini.
Wow, seperti itu ya. Nah, jadi kita udah membahas tiga materi dari 5. Yang pertama pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perkembangan emosional siswa. Silakan. Yaitu dari sosial ke perasaan. Dari perasaannya ya. Silakan. Perkembangan emosional itu kemampuan mengenali, mengekspresikan dan mengolah perasaan, bukan cuma senang, sedih, tapi juga cemas, malu, bangga, frustrasi. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi apa sih contoh-contoh klasiknya di sekolah itu seperti apa atau di luar sekolah seperti apa? Anak TK yang nangis ditinggal mama, itu wajar. Belum punya regulasi emosi. Remaja yang menghela napas, tiba-tiba marah karena hal kecil. Itu juga bagian proses. Nah, jadi kita sebagai guru apa sih perannya? Jadi pendengar yang sabar. Ajarkan teknik menekankan diri. Dan jangan lampal anak, cangeng atau baperan. Wow, jadi seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, kita sudah membahas 4 perkembangan siswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perkembangan bahasa siswa. Nah, perkembangan bahasa mencakup kemampuan memahami dan menggunakan bahasa, mendengar, bicara, membaca, menulis dimulai dari celotehan bayi sampai menulis esai. Wah, seperti itu. Nah, itu adalah tahapan yang sangat menarik ya. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapannya itu? Usia 2-5 tahun, ledakan kosakata sehari bisa tambah balasan kata baru. Di SD, mereka belajar tata bahasa. Di SMA, mulai pakai gaya bahasa figuratif. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana sih tips buat pendidik? Banyak bacakan cerita, ajak diskusi, dan jangan koreksi setiap kesalahan, nanti anak takut bicara. Wah, seperti itu ya. Baik-baik. Selanjutnya itu adalah perkembangan moral. Nah, bagaimana sih perkembangan moral itu? Nah, tepatnya perkembangan moral adalah kemampuan membedakan benar salah dan bertindak sesuai nilai, Holberg, dan membaginya jadi provokasional, konversional, dan pasca fungsional. Nah, yang contoh-contoh sederhananya itu seperti anak PAUD yang tidak ambil mainan teman karena takut dimarahi guru. Itu adalah provokasional. Remaja SMA tidak menyontek karena percaya kejujuran itu nilai pribadi. Itu sudah termasuk pasca konversional. Nah, jadi apa sih buat guru? Yaitu beri teladan, ajak diskusi dilema moral, hindari ceramah, satu arah, belajar moral dari apa yang dilihat, bukan hanya didengar. Nah, jadi kita sudah jelajahi 5 aspek. Yang pertama yaitu fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa moral. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Yang lain ikut, guru habis adalah yang melihat anak secara utuh, bukan potong-potongan. Sekian podcast dari kami pamit undur diri. Terima kasih.